Di antara uap onsen yang mengepul, Aini menatap Gilang dengan mata berkaca. Gilang, kalau malam ini yang terakhir, aku mau kamu ingat aku selamanya. Gilang menariknya ke pelukan basah. Air panas membelai kulit mereka. Ini bukan akhir, ini awal. Bibirnya menyentuh leher Aini, nafas panas bergetar. Tiba-tiba, suara pintu geser berderit pelan, bayangan hitam melintas di luar. Gilang membeku, tangannya meraih bahu Aini erat. "Shh, ada yang datang." Aini gemetar, jantungnya berdegup kencang. Gilang, lindungi aku. Gilang menciumnya dalam, penuh gairah dan ketakutan. "Dengan nyawaku." Aini menatap keluar jendela pesawat Boeing 787 Dreamliner yang meluncur mulus di ketinggian 35.000 kaki. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui tirai jendela yang setengah tertutup, membentuk garis-garis emas tipis di atas selimut wol abu-abu yang menutupi pahanya. Di tangan kanannya, gelas kristal berisi anggur merah Cabernet Sauvignon dari Bordeaux berputar pelan. Cairannya meninggalkan jejak lambat di dinding gelas. Wanita berusia 36 tahun itu mengenakan setelan blazer hitam custom dari Armani, dipadukan dengan kemeja sutra putih dan rok pensil hitam yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjang sebahu berwarna coklat tua digelung rapi, anting berlian kecil berkilau setiap kali kepalanya bergerak. Dari luar, dia adalah gambaran sempurna seorang CEO, kuat, terkendali, tak tergoyahkan. Tapi di dalam dada, ada rongga yang tak pernah benar-benar tertutup sejak 2 tahun lalu. Di kursi sebelahnya, Gilang duduk dengan postur santai tapi tetap hormat. Pria berusia 28 tahun itu mengenakan kemeja putih lengan digulung sampai siku, memperlihatkan lengan berotot yang terlatih dari rutinitas gym pagi. Rambut hitamnya dipotong rapi, sedikit messy di bagian depan karena angin AC pesawat. Wajahnya tajam, rahang tegas, mata coklat hangat yang selalu membuat karyawan perempuan di kantor berbisik-bisik. Tapi Gilang bukan tipe yang suka memamerkan. Dia office boy, atau lebih tepatnya, staf operasional khusus seperti yang Aini sebut dalam kontraknya. Tugas resminya mengantar dokumen, menyiapkan ruang rapat, mengurus logistik kecil-kecilan. Tugas tak tertulisnya menjadi pendamping visual Aini di setiap meeting penting. Wajah tampan dan senyum ramahnya sering melunakkan klien yang awalnya kaku. "Bu, kenapa pilih Jepang?" tanya Gilang pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara dengung mesin pesawat. "Bukan Paris, Milan, atau setidaknya Bali yang lebih dekat?" Aini menoleh, bibirnya melengkung tipis, senyum yang jarang dia tunjukkan di ruang rapat. "Suamiku dulu janji bawa aku ke sana. Sakura mekar, onsen di pegunungan, kaiseki di ryokan kecil. Katanya, nanti ulang tahun pernikahan ke-10 kita ke Kyoto Ain. Tapi dia pergi duluan. Kecelakaan itu 3 hari sebelum anniversary." Gilang diam sejenak, matanya menatap lurus ke depan, ke layar hiburan yang menampilkan peta rute penerbangan. "Saya turut berduka, Bu. Saya tahu rasanya kehilangan orang yang penting." Aini memutar gelas lagi, menatap cairan merah yang beriak. "Kamu pernah cerita sedikit? Pacarmu, kanker kan?" Gilang mengangguk pelan. "Lia, 25 tahun waktu itu, stadium 4. Kami baru tunangan 3 bulan. Dia pergi dalam 4 bulan. Cepat sekali." Aini menatapnya lama. Untuk pertama kalinya dia melihat kerapuhan di balik senyum Gilang yang biasanya selalu siap. "Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu ingat lagi." "Enggak apa-apa, Bu. Malah kadang lega kalau bisa cerita. Kebanyakan orang takut nanya, takut bikin sedih." Mereka terdiam beberapa menit. Hanya suara mesin dan sesekali pengumuman pramugari yang memecah keheningan. Di baris belakang, 2 kursi kelas bisnis lain ditempati Soleh dan Boris. Soleh, pria bertubuh besar berusia 35 tahun, mantan anggota Kopassus yang kini jadi kepala keamanan pribadi Aini. Otot lehernya menonjol setiap kali dia menoleh, mata hitamnya selalu memindai sekitar. Boris lebih pendiam, berusia 31 tahun, mantan polisi khusus anti-teror. Kulitnya lebih gelap, tatapan dingin tapi tajam. Mereka berdua mengenakan setelan hitam polos, earpiece tersembunyi di telinga, tangan selalu siap di dekat pinggang. Soleh mencondong ke Boris. "Target di depan kelihatan santai banget sama OB itu." Boris mengangguk sedikit. "Bu Aini lagi libur, biarin aja, tapi mata tetap buka. Rival kita tahu dia ke Jepang. Deal merger dengan perusahaan game Jepang itu gede banget, kalau bocor bisa diganggu. Sudah, fokus aja." Pesawat mendarat mulus di Bandara Narita sore itu. Udara Tokyo dingin menusuk bulang.
Aini mengenakan mantel wol panjang hitam, sial sutra melingkar di leher. Gilang mengikuti di belakang membawa koper kecil milik Aini selain koper sendiri. Soleh dan Boris berjalan di sisi kanan-kiri membentuk formasi pelindung alami. Mereka naik limosin hitam menuju stasiun Tokyo, lalu Shinkansen ke Kyoto. Perjalanan 2,5 jam itu dihabiskan Aini dengan membaca laporan di tablet, sesekali melirik Gilang yang menatap pemandangan sawah dan gunung yang melintas cepat. "Gilang?" panggil Aini pelan. "Iya, Bu." "Kamu nggak nyesel ikut? Ini liburan pribadi, bisa aja kamu tolak." Gilang senyum kecil. "Nyesel? Enggak sama sekali, malah senang. Jarang-jarang dapat kesempatan lihat Bu Aini tanpa setelan kantor dan wajah tegas." Aini latah kecil, tawa yang ringan, hampir seperti gadis remaja. "Wajah tegas itu perlu, kalau enggak mereka enggak hormat." "Bu enggak perlu tegas buat dihormati. Orang hormat karena Bu pintar dan adil, tegas cuma bonus." Aini menatapnya lama. Ada sesuatu di mata Gilang yang membuat dadanya hangat, sesuatu yang sudah lama tak dia rasakan. Ryokan yang mereka pesan berada di pinggiran Kyoto, di daerah Arashiyama. Bangunan kayu tradisional dengan taman batu zen dan kolam ikan koi. Kamar suite utama luas, lantai tatami wangi jerami, futon tebal disusun rapi. Shioje membagi ruang dengan lembut. Di luar jendela, pohon sakura masih menyisakan beberapa kelopak terakhir musim semi. Aini memilih suite ini karena privat. Gilang diberi kamar sebelah, hanya dipisah dinding geser tipis. Soleh dan Boris di lantai bawah, dekat pintu masuk. Malam pertama setelah mandi air hangat di ofuro pribadi, Aini mengenakan yukata biru tua. Rambutnya terurai basah. Dia keluar ke beranda kayu, menatap bulan sabit yang menggantung di atas pegunungan. Gilang muncul dari kamar sebelah, juga memakai yukata abu-abu. Dia membawa 2 gelas sake hangat. "Boleh gabung, Bud?" Aini mengangguk. Mereka duduk bersampingan di lantai kayu, kaki menggantung ke taman kecil. "Indah sekali," kata Aini pelan. "Lebih indah kalau Bu senyum kayak gini terus," balas Gilang. Aini menoleh. "Kamu gombal ya sekarang?" "Bukan gombal, jujur." Mereka minum sake dalam diam. Angin malam membawa aroma bunga liar. "Gilang, kenapa kamu tetap di kantor? Kamu bisa cari kerja lain, lebih bergengsi, gaji lebih besar." Gilang menatap gelas sakenya. "Karena Bu, dari hari pertama masuk, aku lihat Bu kerja keras tapi selalu ingat nama semua karyawan, bahkan aku yang cuma OB. Bu ingat ulang tahunku tahun lalu, kirim kue sendiri. Siapa yang bisa ninggalin orang kayak gitu?" Aini terdiam, matanya berkaca. "Aku cuma takut kalau aku buka hati lagi, nanti hilang lagi." Gilang meletakkan gelas lalu memegang tangan Aini pelan. "Aku nggak janji dunia, tapi aku janji, selama aku di samping Bu, aku akan jaga hati Bu sebaik mungkin." Aini menatap tangan mereka yang saling tertaut. Air mata jatuh pelan ke yukata. "Terima kasih, Gilang." Mereka duduk lama di situ, sampai sake habis dan dingin semakin menusuk. Saat kembali ke kamar, Aini berhenti di pintu geser. "Gilang, malam ini tidur di sini aja, aku takut sendirian." Gilang mengangguk tanpa ragu. "Baik, Bu." Mereka tidur di futon yang sama, tak saling sentuh dulu, hanya punggung saling berbelakangan, tapi kehangatan tubuh satu sama lain sudah cukup membuat Aini tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Pagi harinya, sinar matahari menyelinap lewat Shioji. Aini terbangun lebih dulu, Gilang masih tidur, wajahnya damai. Aini menatapnya lama, lalu menyentuh pipinya pelan. "Terima kasih sudah datang ke hidupku." Di luar, Soleh sudah berdiri di koridor, earpiece aktif. "Bos, ada laporan dari tim Jakarta. Ada gerakan mencurigakan dari tim rival. Mereka tahu Bu Aini di Kyoto." Boris mengangguk sedikit. "Siapkan rencana cadangan, liburan ini mungkin gak akan tenang." Aini dan Gilang belum tahu, mereka masih menikmati pagi dengan teh hijau dan mochi, tertawa kecil sambil merencanakan jalan-jalan ke Fushimi Inari siang nanti. Tapi bayangan bahaya sudah mulai mendekat, seperti awan gelap yang pelan menutupi langit biru Kyoto. Sinar matahari pagi menyusup lembut melalui kertas soji, membentuk pola kotak-kotak keemasan di atas tatami. Aroma teh hijau matcha masih mengepul dari cangkir keramik yang diletakkan di meja rendah. Aini duduk bersila di futon yang sudah dirapikan. Yukata biru tuanya sedikit longgar di bahu karena malam tadi dia tidur gelisah. Di seberangnya, Gilang sedang menuang air panas ke teko keramik. Gerakannya tenang, tapi penuh perhatian. "Bu, minum dulu, masih hangat," katanya sambil menyodorkan cangkir kecil. Aini menerimanya, jari-jarinya menyentuh jari Gilang sesaat. Sentuhan itu ringan, tapi cukup membuat denyut nadi Aini berpacu lebih cepat. "Makasih," jawabnya pelan. Matanya menatap Gilang lama, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang belum dia ucapkan.
Gilang duduk di depannya, kaki disilang santai. Malam tadi, Bu nggak nyesel. Aini menggeleng kecil. Enggak, malah lega. Sudah lama aku nggak merasa aman di pelukan orang lain. Gilang tersenyum tipis, tapi matanya serius. Aku juga. Lia dulu, kami nggak pernah sempat punya momen kayak gini. Selalu buru-buru, takut waktu habis. Sekarang aku nggak mau buru-buru lagi. Mau nikmati setiap detik sama Bu. Aini menunduk, pipinya memerah samar. Gilang, kalau orang kantor tahu, kamu OB, aku CEO. Mereka bakal... Biarkan mereka bicara. Potong Gilang tegas. Yang penting kita tahu apa yang kita rasain. Sisanya cuma noise. Aini mengangguk pelan. Ada kelegaan di dadanya, tapi juga ketakutan kecil yang masih mengintai. Dia tahu dunia luar tidak akan sebaik hati seperti kata-kata Gilang. Tiba-tiba, pintu geser kamar terbuka pelan. Soleh berdiri di ambang, wajahnya tegang. Earpiece di telinganya masih menyala merah kecil. Bu Aini, maaf mengganggu pagi. Ada update dari tim Jakarta. Aini langsung berubah mode. Senyumnya hilang, diganti ekspresi profesional yang biasa dia pakai di ruang rapat. Masuk Soleh, ceritain. Soleh melangkah masuk, diikuti Boris yang langsung menutup pintu geser di belakang. Boris tetap berdiri dekat pintu, tangan di belakang punggung, mata memindai ruangan meski sudah tahu isinya. Tim intelijen internal dapat laporan. Perusahaan rival, PT Next Gen Tech, sudah tahu Bu ada di Kyoto. Mereka kirim tim kecil, kemungkinan untuk sabotase, atau setidaknya ambil foto bukti Bu lagi liburan mewah sama staf bawahan. Bisa dipakai buat tekan harga merger dengan studio game Osaka. Gilang mengerutkan kening. Mereka tahu dari mana? Boris menjawab datar. Kemungkinan besar dari karyawan internal yang bocor, atau tracker di ponsel Bu yang sempat disusupi waktu meeting terakhir di Jakarta. Aini mengepalkan tangan. Aku nggak mau liburan ini rusak. Ini satu-satunya waktu aku ambil cuti 2 tahun terakhir. Soleh mengangguk. Kami paham Bu, tapi kami sarankan percepat itinerary. Hari ini ke Fushimi Inari, besok onsen pribadi di pegunungan, lalu pulang lebih cepat. Kami tambah 2 orang dari agen lokal Kyoto. Gilang menatap Aini. Bu putusin, aku ikut apapun keputusan Bu. Aini menarik nafas dalam. Kita lanjut, tapi lebih hati-hati. Aku nggak mau mereka rusak momen ini. Soleh dan Boris keluar setelah memberi instruksi singkat. Jangan keluar sendirian, selalu pakai topi atau syal untuk samarkan wajah. Dan kalau ada yang mencurigakan, langsung hubungi mereka. Setelah pintu tertutup, Aini menatap Gilang lagi. Matanya berkaca. Aku takut Gilang, bukan takut mati, takut kehilangan lagi. Kalau sesuatu terjadi sama kamu karena ikut aku? Gilang meraih kedua tangan Aini, memegangnya erat. Bu, dengar aku. Aku pilih ikut. Aku tahu resikonya. Tapi aku lebih takut hidup tanpa pernah coba bahagia lagi. Jadi, biar aku yang lindungi Bu kali ini. Aini menarik nafas gemetar, lalu mengangguk. Mereka berpelukan lama di tengah kamar tatami yang sunyi. Siang itu mereka berangkat ke Fushimi Inari Taisha. 1000 gerbang tori merah membentuk terowongan panjang menaiki bukit. Udara sejuk, aroma kayu dan dupa samar-samar. Aini memakai topi lebar dan kacamata hitam. Gilang di sampingnya dengan jaket hoodie menutupi sebagian wajah. Mereka berjalan pelan, tangan saling bergandengan di balik lengan baju. Kalau kita nikah nanti, mau kesini lagi? Tanya Gilang tiba-tiba. Aini tersenjak, lalu tertawa kecil. Gilang, kamu langsung ngomong nikah? Bukan langsung, cuma nanya kalau-kalau. Jawab Gilang sambil nyengir. Aini memukul lengan Gilang pelan. Kalau iya, aku mau, tapi kecil-kecilan aja, gak perlu mewah. Gilang berhenti berjalan, menarik Aini ke samping di bawah salah satu tori yang sepi. Janji ya? Aini mengangguk, air mata mengenang. Janji. Mereka berkicuman pelan di sana, di tengah 1000 gerbang merah yang seolah memberkati. Tapi momen itu rusak ketika Soleh muncul dari belakang tori. Langkahnya cepat. Bu Aini, kita harus balik sekarang. Ada 2 orang mencurigakan di bawah bukit. Kamera zoom ke arah kita. Gilang langsung menarik Aini. Mereka turun cepat. Soleh dan Boris membentuk perisai di depan dan belakang. Di parkiran, mobil sudah menunggu dengan mesin menyala. Kembali ke ryokan, suasana tegang. Aini duduk di beranda menatap taman batu zen sambil memeluk lutut. Gilang duduk di sampingnya, tangannya mengusap punggung Aini pelan. Bu,
Kita bisa pulang besok kalau Bu mau. Aini menggeleng kepala. Enggak, aku mau selesaikan ini di sini. Malam ini kita ke onsen pribadi. Aku pesan yang paling private, biar kita lupa sebentar. Gilang mengangguk. Baik. Malam itu onsen outdoor pribadi di belakang ryokan terasa seperti dunia lain. Air panas mengepul, batu alam mengelilingi kolam kecil, lampu batu menyala redup. Aini melepas yukata, tubuhnya telanjang sempurna di bawah cahaya bulan. Gilang mengikuti, matanya tak lepas dari Aini. Mereka masuk ke air bersama, panasnya menyengat dulu, lalu jadi kehangatan yang menenangkan. Gilang, panggil Aini pelan. Iya, aku cinta kamu. Gilang menarik Aini ke pelukannya, air beriak lembut. Aku juga cinta Bu, lebih dari apapun. Kiciuman pertama di onsen itu lembut, penuh rasa syukur, lalu semakin dalam. Tangan Gilang menelusuri punggung Aini. Aini membalas dengan kiciuman di leher Gilang. Mereka bergerak ke tepi kolam, air masih menyelimuti pinggang. Ronde pertama terjadi di sana, di bawah langit malam Kyoto. Gerakan pelan, penuh perasaan. Aini berbisik nama Gilang berulang kali, air mata bercampur keringat. Gilang menjawab dengan janji setia di telinga Aini. Setelah ronde pertama, mereka pindah ke kamar. Futon sudah disiapkan, lampu redup. Ronde kedua lebih liar. Aini di atas, mengendalikan ritme. Hamburannya terurai menutupi wajah. Gilang memegang pinggul Aini, mata mereka saling terkunci. Jeritan kecil Aini teredam bantal, tapi penuh pelepasan. Ronde ketiga datang setelah mereka minum sake lagi. Kali ini campur tangis. Aini ingat suaminya yang pergi. Gilang ingat Lia. Mereka saling peluk erat. Gerakan lambat tapi dalam. Air mata jatuh ke dada satu sama lain. Jangan tinggalkan aku, bisik Aini. Selamanya, gak akan, jawab Gilang. Ronde keempat adalah puncaknya. Gairah mentah, tubuh lelah tapi tak mau berhenti. Mereka jatuh bersama, nafas tersengal, pelukan erat sampai pagi. Tapi bahaya belum usai. Pagi-pagi buta, pintu kamar digedor keras. Soleh berteriak dari luar. Bu Aini, mereka masuk, cepat. Gilang langsung bangun, menarik yukata. Aini berhuburu pakai kimono. Pintu geser terbuka paksa. Dua pria bertopeng masker hitam masuk. Satu memegang pisau lipat, satu lagi kamera. Boris sudah di depan, tinju mendarat keras ke wajah pria pertama. Soleh menangani yang kedua, tendangan keras ke perut yang kedua. Perkelahian sengit di ruang tatami sempit. Gilang mendorong Aini ke belakang, tubuhnya jadi perisai. Salah satu pria berhasil menusuk bahu Gilang, darah mengalir. Gilang, jerit Aini. Gilang meringis pelan, tapi tetap bertahan. Soleh akhirnya menjatuhkan pria itu. Boris mengikat tangan mereka. Polisi datang 10 menit kemudian, penyerang dibawa pergi. Gilang dibobong ke mobil ambulans, Aini ikut di sampingnya, tangannya memegang tangan Gilang erat. Di rumah sakit Kyoto, dokter bilang luka tusuk tidak dalam, hanya butuh jahitan dan istirahat. Aini duduk di samping randang, menangis pelan sambil memegang tangan Gilang. Kamu selamatin aku lagi. Gilang tersenyum lemah. Karena aku nggak mau hidup tanpa Bu. Aini mengecup kening Gilang. Pulang ke Jakarta, kita mulai lagi. Bersih. Kamu bukan OB lagi. Kamu partnerku, di bisnis dan di hidup. Gilang mengangguk, matanya berkaca. Aku siap. Sore itu, Soleh dan Boris masuk ke kamar rawat. Bu, tim Jakarta sudah tangkap orang dalam yang bocor. Ancaman selesai, kata Soleh. Boris menambahkan pelan. Kami senang lihat Bu bahagia. Kami jaga kalian berdua selamanya. Aini tersenyum, air mata bahagia mengalir. Terima kasih Soleh, Boris, dan terutama, terima kasih Gilang. Beberapa bulan kemudian di Jakarta, Aini mengumumkan promosi Gilang jadi Vice President Strategic Partnership. Pernikahan mereka digelar sederhana di rooftop kantor, hanya keluarga dekat dan karyawan senior. Sakura buatan menghiasi panggung, sake dibagikan sebagai simbol Kyoto. Malam pertama mereka sebagai suami istri, Aini berbisik di telinga Gilang. Kita buat ronde 5, 6, sampai kita capek. Gilang tertawa pelan. Selamanya Ain.